inilah kesalahan di Indonesia ini. Karena mindset, stigma itu kadang-kadang beda dengan fakta. Pertama, merdeka itu dulu kan dari orang-orang ulama-ulama. Spirit dari orang-orang Islam. Bahkan Pancasila terwujud, Undang-Undang Dasar terwujud. Itu adalah jasa besarnya orang Islam. Sak tempat untuk memerdekakan. Siapa yang punya rumah? Itu adalah orang Arab, yang keturunan Arab yang di Indonesia. Jadi semuanya orang Islam. Jadi aneh kalau yang memerdekakan orang Islam, malah kita lupa kepada orang Islam. Justru amanahnya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Enggak boleh loh itu dibalik. Amanah Indonesia Raya itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi rongga dada dulu. Baru rongga kepala dan rongga perut. Apa artinya perutnya makmur semuanya kalau rongga dadanya kropos? Yang terjadi kebocoran sana sini. Ada mafia di sana sini. Nah, maka merdeka itu adalah dalam 3 rongga itu. Justru merdeka itu ketika ada di hati dulu. Kemerdekaan itu ada di rongga dada dulu, baru diisi dengan keilmuan, kecerdasan, dan adil, makmur, dan kaitannya dengan sandang, pangan, papan, rongga perut. Jadi merdeka kalau 3 rongga ini sudah terpenuhi. Wa amanahu min khauf, keamanan. Nah, ya juga to'amu miskin, yaitu bagaimana orang miskin dimerdekakan dari ekonomi, dari sosial, politik, segala macam. Itulah merdeka. Jadi bohong banget kalau ada orang justru merdeka itu ketika dia hablum minallah, hablum minannas. Dia harusnya, dan itu asas. Kalau dalam Kristen itu ada salib ke atas, vertikal dan horizontal. Kalau dalam Islam hablum minallah dan hablum minannas. Jadi justru kelengkapannya seperti itu. Jadi tidak justru orang yang ketuhanan yang Maha Esa dulu. Karena nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Berarti hubungannya dengan Tuhan. Dan itu berkah. Ingat, kalau pengen berkah dalam kemerdekaan ini, jangan lupakan dari Tuhan. Atas berkah rahmat Tuhan. Karena berkah tidak bisa didapatkan dari Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Suster Ngesot, Hantu Kasablanka, maupun Jeruk Purut. Nggak bisa. Dari mana? Disitulah dari Tuhan. Ya, jadi bohong banget kalau orang itu, mohon maaf, salah mindset. Mindset kita itu keliru, seolah-olah kalau paham agama, nasional. Justru agama ini. Maka saya pakai batik. Batik ini adalah NKRI. Saya sengaja pakai hitam putih karena ini suasana merdeka. Dan siapa bilang bahwa batik ini tidak islami? Islami menutup aurat. Nah, jadi jangan dipisahkan antara nilai dan simbol. Nilai itu adalah semangat, nilai-nilai kenasionalisme. Tapi juga simbolnya adalah simbol bagaimana cinta kepada NKRI. Nilainya menghormati orang tua itu nilai, tapi caranya lihat pada budaya. Orang Arab kalau menghormati orang pinggar jenggotnya. Ya Syekh kefalak. Tapi jangan lakukan di Indonesia. Ketemu orang gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya? Jangan, beda. Nah itu namanya nilai dan budaya. Dan harusnya justru kita itu nilai-nilai agama dan nilai budaya. Budaya tanpa agama sesat. Tapi agama prakteknya juga dilihat pada budaya setempat. Ya agama itu kan nilai ilahiyah yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya itu kan agama. Cara bernegara juga diatur dengan agama. Kan walaupun presiden bukan berarti presidennya orang Islam. Ya kan harus sholat juga. Sholat itu juga agama. Jangan dipisah-pisahkan gitu. Tidak ada dikotomi. Negara ini diatur oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Maka jangan ada mindset untuk disekulerisme. Jangan dikotomis. Jangan dipisahkan. Orang itu mohon maaf tertib di dalam berbudaya, tertib di dalam hal itu bagian dari agama. Nah, jadi agama itu tidak sekedar di masjid maksud saya. Nah, maka harus diedukasi. Agama itu ya di pasar. Kalau nanti dipisahkan seolah-olah beragama hanya di masjid, begitu nanti di tempat kerja nilai agamanya hilang. Anda jujur, Anda baik kepada orang tua, jaga kebersihan, peduli kepada kesehatan, itu dari agama. Nah, jadi justru orang beragama bukan hanya sholat puasa saja, tidak. Orang sholat sampai jidatnya hitam. Bacaannya bismillah, dia lulusan YIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa itu. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali, uang rumahnya Mekah, dekat dengan agama. Tapi kalau dia tidak pandai bermasyarakat,
tidak pandai bernegara, dengan tetangganya nggak beres, kata Nabi finar. Neraka bukan karena nggak sholat, nggak puasa loh. Neraka itu kamu sholat, kamu puasa, kenyang perutmu, tidur kenyang, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan ini agama. Agama ternyata terjadi tetangga. Dan dalam surat An-Nisa ayat 36, tidak disebutkan tetangganya itu muslim atau non-muslim. Nah ini kan jangan dipisah. Beragama itu ya maka sholat dengan zakat nggak dipisah. Orang puasa semata-mata untuk Allah. Tapi di akhirnya zakat fitrah. Zakat fitrah untuk apa? Untuk manusia. Al-Quran, bismillah. Diakhiri dengan Anas. Surat terakhir itu Anas manusia. Jadi Allah manusia, Allah manusia. Maka jangan dipisah-pisahkan begitu. Bernegara yang baik, berbudaya yang baik itu juga agama. Dan tidak peduli tetangga. Karena kalau kita mau nolong orang, mosok dicari Quran hadisnya. Nolong orang tolong saja, nggak usah lihat suku ras agamanya. Oh kebakaran, oh PDP, oh Golkar, oh PDA, masa begitu. Semuanya, kita tidak hanya ulama. Semua unsur mohon maaf warga bangsa ini harus menanamkan nilai itu. Dan agama itu bukan hanya teks yang ada dalam Al-Quran. Kalau ada kecelakaan Anda tolong tanpa lihat suku ras agamanya. Masa sudah tolong sebentar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Islam apa Kristen, Hindu, Buddha, dan Gandul, Kauka, Gendayangan, Uji Nyali, Gadol, aduh Islam NU apa Muhammadiyah, aduh NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko, sudah mati baru ditolong. Nah inilah agama. Jadi agama itu adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang berperan? Semuanya. Kalau ada oknum tertentu hanya karena dibayar buzzer-buzzer, itu karena memang berkepentingan. Seolah-olah kalau sudah rajin ke masjid, itu nanti orang rajin ke masjid, dia tidak peduli kepada kenegaraan. Salah. Ya di masjidnya oke, orang mau sibuk apapun sidang di MPR, di DPR, dengar adzan ya semuanya ke masjid. Tapi setelah di masjid jangan tidur terus di masjid. Balik lagi pada kerja dan begitu. Jadi itu dunia ini juga agama itu ngatur untuk dunia supaya bisa dapat akhirat. Nah jadi jangan didikotomiskan, jangan ada sekularisasi bahwa ya semuanya itu agama. Ketemu dengan orang senyum itu sudah agama. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi bermasyarakatnya nggak beres. Ketemu asal jawab. Dari mana Dek? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan sudah, nggak makan mati. Udah punya suami, udah mau lu ambil gua kepret, lu belagu. Padahal jawabannya benar. Nah, inilah agama. Jadi agama adalah keseluruhan aturan 24 jam. Cara makan, cara tidur, cara bergaul, cara bernegara, cara itulah agama. Jadi jangan ada ini ilmu agama, ini ilmu umum. Enggak ada. Ilmu itu semua agama. Matematika juga ilmu agama, biologi ilmu agama. Jadi sebetulnya tidak ada ini ilmu umum, ilmu agama. Loh, matematika penting. Kalau nggak tahu matematika nanti nggak bisa ngitung hari, nggak bisa ngitung puasa, bagaimana harus berapa bulan, berapa ini segala macam. Nah, jadi semuanya ada ilmu agama. Ada 3 faktor ya, karena ini sebenarnya multifaktor, tapi paling tidak ada 3 yang mainstream penyebabnya. 1, karena orang nggak paham tentang Islam, maka dia Islamofobia terhadap Islam. 2, karena orang Islam gagal mencerminkan orang agamawan yang rahmatan lil alamin. Seolah-olah nanti kalau sudah agama, semuanya tahu agama, semuanya hukum pancung, semua potong tangan, kan nggak bisa. Orang itu kan walaupun dia tahu agama, kalau menangkap pencuri kan nggak bisa kita potong sendiri. Kan harus ada law enforcement. Tapi orang biasanya, wah nanti nyuri sendal aja potong tangan. Enggak. Kalau kita tahu agama dengan benar tidak terjadi Islamofobia. Ketiga, karena memang ada orang yang berkepentingan terhadap itu. Ya ujung-ujungnya ya ini sarangnya bukan, tapi fulus. Ujung-ujungnya ke sana. Karena itu proyek, ada proyek. Jadi sebetulnya orang nggak paham tentang bagaimana ini kegagalan kita adalah mencerminkan keberagamaan. Sehingga seolah-olah Islam itu dilihat kalau Islam nanti garang, kalau Islam ini nanti Masya Allah luar biasa. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Orang itu nanti
menyiksa kucing aja masuk neraka. Loh, itu Islam, apalagi nyiksa orang lain. Orang Islam itu jangan itu nolong anjing aja, nolong anjing masuk surga loh. Hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, NU, Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU, Muhammadiyah sepakat. Tapi hadisnya Sahih, nolong anjing kehausan. Coba sekarang ada anjing masuk kampung orang Islam. Minimal ambulan, maksimal rumah sakit, maksimal billahi taufik wal hidayah. Dilempari, lo ada salahnya apa anjing? Anjing itu mohon maaf, kehausan aja dikasih minum bisa masuk surga. Betapa Islam itu kepada anjing saja. Mohon maaf anjingnya ke sana nggak enak ya. Anjing sana aja nggak enak. Kameramennya langsung tersinggung. Ya habis kamera di situ kok maksudnya. Jadi mohon maaf, nolong anjing ya, kamera situ ya. Jangan tersinggung kameramen. Nolong anjing saja itu bisa. Sementara menyiksa kucingnya sini ya, menyiksa kucing saja bisa masuk neraka, nolong anjing masuk surga. Artinya apa? Betapa Islam itu punya nilai-nilai seperti itu. Jadi ada 3 faktor. 1, orang tidak paham tentang agama sehingga Islamofobia. 2, kegagalan kita orang Islam mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang ramah, Islam yang bagaimana masyarakat nabawi. Di zaman Nabi itu ada orang kafir di penjara di Madinah, dibebaskan nggak mau. Saya pilih di penjara di umat Islam daripada saya bebas di negeri saya sendiri. Karena dia merasakan damainya di umat Islam. Padahal di penjara loh. Karena di situ tertib aturan masyarakat madani. Yang ketiga memang ada orang-orang yang berkepentingan dalam tanda petik, nggak usah saya sebut siapa-siapanya, tapi memang ada orang yang ingin Islam itu jangan jadi, terutama beragama Islam, jangan sampai jadi kekuatan tunggal, saya harus dipecah segala macam. Nanti muncul isu-isu karena kaitannya dengan sarangio, fulus. Ya. Itulah perlu edukasi. Sebenarnya khilafiyah itu sejak zaman sahabat aja khilafiyah, nggak apa-apa. Beda pendapat itu nggak apa-apa. Anak dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, ditanya hari ini mau makan apa aja semuanya beda. Saya punya anak 3, kalau tanya menunya semuanya beda. Mau makan bareng aja, minta restorannya beda semuanya. Termasuk ibunya, termasuk saya sendiri. Jadi wajar, justru itu keindahan. Perbedaan itu keindahan. Bayangkan kalau semuanya sama. Wong sudah beda aja dan keliru, dikira istrinya ternyata istri tetangga. Dikira istrinya ternyata istri bosnya. Dikira istrinya ternyata istri jenderalnya. Nah, bisa terjadi tembak-menembak di kamar, segala macam. Karena apa? Sudah beda aja dan keliru kok. Nah, maka perbedaan itu jadi rahmat, perbedaan itu jadi mosaik. Bayangkan kalau semua wanita itu sama coba. Saya males kawin, toh sama semuanya. Untung ada yang beda sehingga istri saya lebih bening daripada teman-teman di langit 7. Jadi saya masih ada ketenangan pulang daripada ketemunya teman-teman langit 7. Jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Ya. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Itu hanya masalah perbedaan kasta di antara istri saya sama dirimu saja. Saya aktivitas hanya 5. Teaching, training, syuting, umroh, haji. Hanya 5 ini. Teaching karena saya masih ngajar di UGM. Training karena saya masih ngajar untuk training-training psikologis. Psikologi, power syndrome, customer service, etos kerja gitu. Dan syuting karena di beberapa stasiun nggak usah saya sebut. Nanti nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Oke. Dan yang ketiga haji umroh saja. Itu kesibukan hari-hari. Ya ada 4 travel yang umroh, tapi 1 travel untuk haji. Dari 21 kali saya haji, dari 64 kali saya umroh, itu di antara travel-travel itu. Kalau umroh saya ada beberapa, tapi kalau haji akhir-akhir ini dengan 1, nggak usah saya sebut, nanti dikira promo, Khalifah Tour. Ya. Pertama, jalan hidup itu dengan hati. Kalau dengan hati, lakukan sesuatu yang kira-kira sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita.
Bagaimana apa nanti terlalu capek? Capek itu ada di hati. Kalau sesuatu dilakukan dengan senang, ternyata capeknya itu bisa hilang. Semuanya jalani by heart. Banyak orang bekerja tidak dengan hati. Melakukan sesuatu tidak dengan hati. Kalau sesuatu itu dorongannya dari luar, maka tidak punya kekuatan yang kuat. Karena ada external power. Saya kasih tahu. Pesawat itu kalau ditarik 10 sapi bisa gerak. Tapi tergantung tarikan luar. Tapi kalau dihidupkan dari dalam, pesawat dihidupkan mesinnya, turbulennya segala macam itu dihidupkan, 100 sapi aja bisa diangkut. Demikian juga kalau semuanya dilakukan dengan satu keikhlasan, dengan by heart, dengan hati, kerja dengan ikhlas, kerja dengan tuntas, kerja dengan cerdas, semuanya dinikmati, insya Allah semuanya akan ya running well. Nah, makanya pertama nikmati. Nikmati. Artinya nikmati itu ini sadari bahwa capeknya di sini ini bagian dari meningkatkan derajat di surga, mengurangi dosa-dosa kita, nanti jadi enak. Makanya nanti kalau ada orang fitnah, orang yang netizen yang maha benar katanya itu semuanya mau high speed nggak apa-apa. Kalau ada orang gosipin kita, alhamdulillah dosa kita diambil, pahalanya dia disetorkan. Enak-enak saja. Kalau semuanya dinikmati, insya Allah jadi nikmat. Nah, jadi tidak usah takut kepada manusia. Anda mau berbuat apa saja, pasti like and dislike itu ada. Ini aja ditayangkan di langit 7, nanti ada yang gini banyak ya nggak apa-apa, mau gini ya nggak apa-apa. Ya kan, ya hidup pasti begitu kan, itu. Dan kita nggak usah memberi penilaian orang lain. Pilihan hidup itu nggak usah saling mengomentari.